Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, pemuda dan remaja yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan pedoman 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Adapun tema renungan kita hari ini adalah naikkanlah doa syafaat. Saya Pendeta Yohanes Ishak Latu Papua bersama Ibu Penatua Yuliana Tombek mengajak kita untuk masuk dalam renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di dalam sorga, terima kasih kami boleh masuk di hari yang baru. Setelah Tuhan Yesus menjaga, mengawal kami, memelihara kami di sepanjang malam istirahat kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan merenungkan firman Tuhan yang dikeluarkan oleh sinode kami. Tuhan Yesus memberkati kami, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan, supaya kami semua sama-sama diberkati di dalamnya. Biarlah urapan Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Timotius 2 ayat 1-2 yang berbunyi, "Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Terimalah dengan sikap lembut hati yang bersedia diajar dan dibentuk Tuhan." Kita akan memulai renungan ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah nasihat Paulus kepada Timotius? Yang pertama. Yang kedua, kepada siapa sajakah doa-doa kita ditujukan? Yang ketiga, apakah yang diharapkan dalam doa syafaat kita kepada Tuhan? Para pendengar setia renungan 4M yang Tuhan Yesus kasihi, kita dipanggil bukan saja untuk menikmati kasih dan anugerah Allah, tetapi juga untuk menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab di dalam doa. Martin Luther pernah berkata, menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan hidup tanpa bernafas. Namun, acap kali tanggung jawab ini sering kita abaikan. Oleh karena itu, biarlah saat ini kita didapati oleh Tuhan sebagai orang Kristen yang bertanggung jawab dalam doa. Karena memang bagi kita, doa itu sangat penting. Dalam nasihat Paulus kepada Timotius lewat bacaan kita, ia menasehatkan Timotius untuk bersyafaat bagi semua orang, termasuk bagi para pemimpin di pemerintahan. Sebab jika mereka hidup benar, maka banyak orang akan merasakan dampaknya. Ayat yang kedua, dengan bersyafaat kita diajar untuk peduli dengan orang lain, mengasihi mereka, serta menginginkan kebaikan bagi mereka. Ini juga dapat kita lakukan dalam doa-doa pribadi kita. Bersyafaat berarti kita berdoa bagi orang lain. Kita berdiri di hadapan Allah demi kepentingan orang lain. Seorang juru syafaat ibarat seorang penengah, juru damai, pembela, mediator, atau juru runding yang berusaha memohonkan pengampunan dosa dan belas kasihan, pembelaan, perlindungan, atau memohonkan berkat Allah untuk seseorang atau sekelompok orang. Jika demikian, kepada siapakah kita belajar bersyafaat? Ya, kita dapat belajar
dari pesyafaat agung kita, Yesus Kristus. Kristus adalah satu-satunya juru syafaat bagi manusia. Dia mendamaikan dunia yang berdosa dengan Allah melalui karya kematiannya. Ayat 5 dan 6 dari bacaan kita. Bandingkan Roma 8 ayat 34, Ibrani 9 ayat 15, dan Ibrani 12 ayat 24. Dengan beriman kepadanya, orang-orang percaya menjadi imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9, yaitu anak-anak sang raja yang berperan menjadi mediator antara orang berdosa dengan Yesus. Melalui Yesus Kristus, kita beroleh akses tanpa batas kepada Allah untuk memohonkan apa saja, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang banyak. Pada akhirnya, berdiri di hadapan Allah demi orang lain melalui doa syafaat adalah suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab setiap orang percaya. Amin. Apa yang akan Anda lakukan setelah memperoleh pengajaran hari ini? Setelah mendengar uraian firman Tuhan pagi ini, marilah kita belajar untuk menjadi pelaku firman. Paling tidak, kita mau belajar menjadi pesyafaat yang bukan hanya berdoa untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga untuk jemaat-jemaat gereja, pemerintah, dan seluruh bangsa dengan setia. Marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada rekan sekerja, teman sekolah, tetangga, anggota jemaat, dan setiap orang yang berjumpa dengan saudara, agar mereka dapat mengenal dan memahami kasih dan kuasa Kristus yang telah menyelamatkan dunia ini dan hidup di dalam kasih kepada semua orang. Marilah kita berdoa untuk menutup renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, terima kasih karena kami diingatkan. Kami tidak boleh egois. Kami harus juga memikirkan dan mendoakan orang-orang lain. Bahkan orang yang membenci kami, orang yang memusuhi kami, orang yang berikhtiar mencelakakan kami pun, kami harus bawa dalam doa syafaat. Doa untuk keluarga, doa untuk gereja, berdoa untuk pemerintahan, dan berdoa untuk semua orang dimanapun dan kapanpun. Ajar kami untuk menjadi pesyafaat yang baik, agar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh aktivitas kami hari ini sebagai pelajar, pegawai negeri sipil atau ASN, sebagai wirausaha, karyawan-karyawati swasta. Tuhan Yesus berkati usaha bisnis pekerjaan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam syafaat kami pagi hari ini. Haleluya. Amin.